haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada yang saya hormati para ketua RT 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 beserta pengurus Ustaz. Alhamdulillah pada bisa ditampung dengan baik oleh Pak Ketua Kelurahan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mencoba membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga ramah tamah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sebagai lurah Bunyur, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kehadiran beliau memberikan suatu pencerahan dan juga keberkahan bagi lingkungan RW 22 ini. Kemudian kita malam hari ini akan silaturahmi karena sudah lama kita jarang kumpul RT Bapak Lurah kita. Mudah-mudahan ada semacam diskusi yang memunculkan ide-ide apa yang kira-kira berguna ataupun bisa memberikan manfaat untuk di lingkungan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di bulan Oktober, November, pertengahan Oktober, awal November itu sudah ada 53 tindak kriminal pencurian kendaraan, Pak. Kendaraan roda 2. Bahkan terakhir itu katanya kan kalau pencuri motor itu hanya bawa kunci letter T. Jika pintu digembok maka dia susah masuk. Terakhir Pak, pintunya diangkat, engselnya, motornya diangkut semua. Jadi pagi-pagi hilang semua motornya, Pak. Jadi bukan satu, motornya semua dibawa. Nah gitu, karena engsel. Nah, maka untuk itu mohon Pak RW, Pak RT diaktifkan rondanya, ronda warga, apakah seminggu sekali untuk silaturahmi gitu. Peduli kepada lingkungan dalam hal keamanan. Misalkan Pak RT Andi baru pulang, kemudian melihat orang yang gak dikenal karena lewat RT 3 gitu ya, bukan RT 2, jadi cuek aja tuh. Tahu-tahu besok pagi ada pencurian di RT 3. Nah itu harus kita rubah itu kondisi kita, dan itu harus disosialisasikan ke warga. Temennya ternyata. Dan itu harus disosialisasikan ke warga. Dalam artian bila ada hal yang mencurigakan lebih baik ditegur. Kalau ada orang lewat malam-malam samperin gitu ya. Nah gitu. Kemudian anak muda yang nongkrong-nongkrong juga selagi positif malah kita kasih kegiatan. Jadi dilibatkan lagi di kegiatan misalkan ronda ketupat pemuda. Di sini kan ada, kalau nggak salah ada Karang Taruna ya. Nah, kita libatkan untuk hal-hal yang tadi membuat sudah semakin ajak gitu ya. Nah, sudah semakin dilihat. Insya Allah kalau harus ada kunjungan dari Ibu Ketua PKK Kota Serang, kita datangkan karena beliau juga kan Bunda Kota Serang. Nah, Bunda itu maksudnya adalah Ibu Pembina Kader. Nah itu bisa kita datangkan di sini sesekali biar beliau tahu kondisi di lingkungan. Nah biar beliau mengerti juga apa kebutuhan, insya Allah dipenuhi. Nah itu Bapak
mungkin sekilas, nanti kita berkembang ke diskusi, tapi santai aja Pak, kita sambil ngopi, sambil makan martabak, ada perubahan tadi itu ya Pak RW. Itu saja dari saya, berkembang nanti di diskusi atau di obrolan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di follow IG-nya. Pernah lihat Pak Lurah, saya juga wisuda ada Pak Lurah nih. Pak Lurah baru lagi, yang lama belum ada. Baik, sambil jeda dulu 5 menit mungkin ya untuk menikmati hidangan yang ala kadarnya yang tersedia, sambil dipikirkan nanti apa yang mau didiskusikan, yang mau dipertanyakan, baik ke kepengurusan RW maupun ke Pak Lurah. Pertanyaannya yang cukup tajam saja ya, singkat, padat, dan jelas. Lapornya yang berapa? Ya, karena jalurnya cuma satu, kembali kepada terowongan Kaligabu. Karena tol juga akan melakukan pengembangan setelah frontage-nya selesai, yaitu pelebaran jalan dan perbaikan terowongan. Itu mudah-mudahan sesuai usulan, tol juga nanti Rabu itu hadir sesuai usulan, ada 2 Pak terowongannya. Jadi keluar dan masuk lah di bahasanya gitu ya. Terus keluar ke sana tuh muncul perancangan pesawatnya. Nah itu akan diperbaiki jalannya sebagai alternatif daripada jalan tembusnya. Daripada macet ke situ mendingan ke pesawat. Nah itu akan diperbaiki langsung di Januari itu juga. Jadi masyarakat bisa lewat situ. Ada juga kalau bawa truk besar nanti lewatnya sana, walau jauh. Nah ke Disub itu di sana sudah beton jalannya. Nah daripada macet-macet berbeda ke sana. Ya lewat walau jauh, belok kanan, naik di situ. Ya kali itu sampai ke sampah-sampah yang diplastikin lah gitu ya. Nah itu. Walaupun TNI karena sudah ke foto plat nomor dan orangnya biarkan aja kabur juga. Tapi sampai siang itu kenapa yang datang atasannya? Karena yang orang ini nggak ditelepon, nggak aktif, didatengin nggak ada. Mungkin takut deh gitu, karena takut di ini masa gitu ya. Nah itu jadi akhirnya bukan orang jahat, bukan dari mana-mana, ternyata dari lingkungan kita juga. Itu. Nah ini mungkin biasanya Pak, orang tersebut lapor ke RT belum, RT mau kunjungin males, gitu ya, karena nunggu kunjungan. Orang ini juga kesibukan kerja, jadi dia belum sempat lapor. Akhirnya mau buang sampah ke depan punya tetangga, orang kesini punya tetangga, jadi buang sampahnya di pada luar sana. Nah ini sayang banget gitu. Pakai peraturan wali kota tentang K3 hanya 500.000, tapi kalau peraturan menteri LH itu 5 juta sampai 500 juta buang sampah itu. 5 juta itu seplastik. Nah kemarin kan pakai lospak 1 bak. Nah gitu Pak. Nah ini mudah-mudahan diberikan kekuatan Pak RT, Pak RW untuk berani negur ke masyarakatnya agar buang sampahnya cukup di lingkungan aja untuk diolah atau residunya dibuang oleh petugas atau rekanan daripada lingkungan ini. Nah itu Pak, sekali lagi frontage akan dikerjakan di Januari ini, kemudian juga mohon bantuan Pak RT berkenaan gitu. Ini yang disampaikan kepada saya masalah bansos. Bansos setahun sampai hari itu tidak tepat sasaran ke RT gitu. Karena musim hujan Pak ya.
bagaimana mengatasi di lingkungan kita sendiri di DPR dari tahun ke tahun tuh mulai banjir Pak. Aula gedung ke sini, yang kedua itu di perempatan mau ke arah BP juga sudah mulai banjir juga. Itu mulai banjir sampai lutut lah lebih kan. Yang ketiga masalah bak sampah sebenarnya sudah berjalan Pak ya, masalah bak sampah itu ya kamu lihat, cuman mulai kendor lagi ya. Kalau saya dengar di pabrik bak RT 1 Erwin bisa Pak Erwin perwakilan RT 1. Kok yang muda RT 1, yang tertua RT 1? Yang muda itu yang terakhir. Salah ini, salah ini. Jadi data daripada penerima bansos adalah hasil verifikasi faktual 2023. 2023 itu mulai terbit DTSN, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional, DTSN. Itu kunjungannya dari, suka ada kan yang sensus pertanian, kemudian sensus dari ini, ada beberapa sensus. Nah, sensus dari beberapa sensus itu disatukan dalam data terpadu. Nah, dari situ muncul Pak 2021 ya, COVID itu ya. Nah, dapat menjadi ekonomi lemah. Tadinya mampu karena diberhentikan dari perusahaan atau usahanya drop, jadi tidak mampu. Tapi rumahnya bagus masih, motornya masih ada, mobilnya masih ada. Nah, itu kadang-kala yang seperti itu tuh mengajukan diri jadi bansos, dapat bansos. Nah, verifikasi ada dua cara Pak. Kan kalau datanya melalui sensus. Nah, verifikasi ini ada namanya verifikasi faktual. Ada dua cara Pak. Pertama, cara melalui telepon ke RT. RT layak nggak itu? Wih, nggak layak Pak. Itu kok nggak layak? Ya begini Pak ceritanya. Nah, cerita ya. Nah, melalui kunjungan ini kadang-kala sebelum berkunjung minta difoto Pak. Tolong foto yang ini dari depan, dari samping, dari kiri dan kanan. Nah, kelihatan bagus tuh Pak dari foto. Kemudian kita laporkan ke Dinsos. Nah, dari Dinsos dilihat Google Map Pak, pakai Google Map. Karena kan kirim fotonya pakai tagging ya, geotagging yang ada derajat utara selatan. Dilihat ke kiri kanan, dari atas, dari depan, kelihatan Pak. Nah, makanya ada orang yang tadi yang saya sampaikan ketika ngedrop pengen dapat bantuan, ketika di Google Map rumahnya masih bagus, kayak gitu Pak, rumahnya masih, karena penerima bantuan ada di share oleh kita ke Pak RT di grup RT RW Seunjur. Itu kriterianya satu, temboknya tidak diplester Pak, masih bata, lantainya tidak keramik, kemudian tidak punya kendaraan. Kemudian kalau kontrak itu ada kontrak bayar, ada kontrak bebas bayar. Kontrak bebas bayar itu tinggal di Mertua Indah. Nah, Pak Kadis tolong ini gitu ya. Nah, udah selesai banjir saya telepon, Pak Kawan tolong kirim bantuan. Itu saya sering ngelawan kayak gitu Pak. Tapi dalam hati saya, dalam hati nurani saya, ya benar mereka, banjir itu karena sampah. Ya, coba Bapak bersih ya setiap hari Jumat. Betul. Ya, bersih setiap hari Jumat nggak akan ada banjir, dijamin sama saya. Betul. Iya, saya warga RW 23 begitu ada banjir langsung pulang dari kantor, kebanjiran benar. Tapi saya sambil di tempat banjir saya panggil Pak RT 03 Pak Usman, besok kita gotong royong bersihin ini, colokan. Rumput juga banyak menghalangi kangkung-kangkung gitu ya, pohon kangkung, bersihin Pak. Hujan lagi santai Pak, nggak banjir. Nah gitu. Nah itu Pak gotong royong lah. Makanya kita ada seran bersih itu, diantaranya yang gotong royong. Nah itu yang menjadi off-takernya kemudian adalah forum bank sampah Pak. Jadi forum bank sampah yang akan beli sampah-sampah di bank sampah.
Bank sampah nggak boleh jual ke pengepul, boleh mengumpulkan daripada yang ngambil sampah itu, juga boleh dari warga. Nanti mau dijual ke pengepul silahkan, mau dijual ke forum bank sampah juga akan diterima. Tentunya harga bank sampah akan lebih tinggi daripada pengepul. Sementara ini ada 2 bank sampah induk yang membeli, yaitu bank sampah induk Korem dan bank sampah induk Poliran. Poliran itu adanya di Karangatu, Korem adanya di Pesona, Taman Pesona. Itu mereka ngambil. Kalau udah 100 kilo ambil, minyak jelantah beli. Pokoknya sekarang semuanya dibeli Pak, karena ada yang menampungnya. Pak Rahmat itu mengusulkan, jadi tempat ini kan selain majelis bisa juga dijadiin perpustakaan. Nah itu mohon ditunjuk dari Pak Lurah. Yang kedua mengenai banjir tadi Pak ya, yang kedua itu memang sebenarnya yang tidak menampung itu yang jalur depan, karena air tidak menampung akhirnya berhenti di sini. Nah kalau mau yang depan Indomaret itu sampai masjid harus dinormalisasi. Nah, saya mohon bantuan Pak Lurah itu untuk mungkin bisa ya dari warga kerja bakti, tapi kalau untuk pembuangan puingnya itu kan harus ada kendaraan, mungkin dari RIM atau dari PUPR itu Pak menyiapkan. bisa membantu menormalisasi aliran air itu Pak biar lancar. Karena kalau kita tiap hari kerja bakti di sini juga, kalau sana tidak menampung ya tidak bisa mengalir Pak. Mungkin dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, TBM ini Taman Bacaan Masyarakat. Nah, kalau di sini mau membentuk, saya juga sedang meminta kasih PMK, kasih pemberdayaan masyarakat Kelurahan Munyur untuk merekap SK bank sampah, SK TBM dan lain-lainnya. Nah ini kaitannya dengan tadi itu, bagi yang sudah pernah hidup akan kita buatkan lagi SK barunya, tentu dengan pendampingan sekarang. Jadi mohon izin Pak DKM, kebetulan saya Wakil Ketua Forum Bank Sampah, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kota Serang, ya masih Ketua Forum RW Kota Serang. Nah, betul. Jadi makanya saya sudah siapkan sekarang juga Pak. Belakang belum diisi Pak. RW saya tahu gitu Pak. Jadi di TBM ini tinggal saya buat SK-nya, langsung Pak kalau mau buku ambil di Lentera Ilmu. Lentera Ilmu bulan Februari akan datang 2000 buku.